Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hani Indrawan, NIM 2020-53029. Nah, ini saya akan membahas tentang desain penelitian pertemuan 7. Nah, desain penelitian adalah merupakan pedoman untuk melakukan atau melaksanakan penelitian. Nah, desain penelitian merupakan pedoman melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisis data yang ada. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat, diharapkan akan membantu peneliti untuk menjalankan penelitian dengan benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan mendapatkan penelitian yang baik karena tidak sesuai pedoman atau tidak memiliki pedoman yang jelas. Lanjut, ini macam-macam desain penelitiannya: eksperimental, ethnographic, historical, action research, survei, koleksional, causal, kompetitif. Nah, ini yang pertama kita bahas adalah eksperimental. Lanjut. Nah, ini satu eksperimental. Eksperimental merupakan research that allow for the cause of behavior to be determined. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan dengan dua kelompok, di mana kelompok satu itu disebut kontrol. Adapun sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment, diasumsikan kedua kelompok ini sama. Beberapa faktor yang terkait penelitian eksperimental yaitu: 1. Independent variable atau disingkat IV, yaitu faktor yang bisa dimanipulasi. Nah, yang kedua itu dependent variable atau bisa disebut DV, yaitu faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap. Yang selanjutnya itu experimental condition, adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi data eksperimen. Yang keempat itu control condition, ini juga grup yang tidak bisa dimanipulasi. Yang kelima, confounding variable, misalnya cuaca, hama, kesuburan lahan, nah tapi tidak diukur berdasarkan hasil, maka ini disebut dengan batasan penelitian. Yang keenam, uncontrolled variable, yaitu variabel yang diikuti dengan independent variable. Nah, ini contohnya. Contoh 1, misal penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petakan sawah pertama tidak diberi pupuk. Nah, yang kedua diberi pupuk. Contoh yang kedua, apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning? Nah, bila dengan adanya e-learning hasilnya lebih baik, maka e-learning efektif untuk meningkatkan proses pembelajaran. Berdasarkan contoh 2 tersebut, bisa diambil suatu argumen. Argumen pertama, eksperimen merupakan prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tetap konstan. Yang kedua, pembanding atau kontrol di antara kedua contoh di atas disebut dengan experimental design, di mana penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Yang ketiga, penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor lain yang berpengaruh. Nah, ini ada contoh lainnya juga dari eksperimental, perlakuan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung diberikan pupuk. Pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama, tapi hasilnya ternyata tidak sama. Nah, hal ini diakibatkan oleh faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah yang berbeda, sehingga hasilnya juga berbeda. Lanjut,
Nah, ini yang kita sebut sebagai kelemahan desain eksperimental. Terkadang asumsi yang digunakan merupakan dari dampak. Asumsi yang dikarenakan dari dampak sebaiknya diungkapkan dalam tulisan. Misalnya, walaupun letak geografis berbeda, tapi tingkat kesuburan dan tingkat kemiringannya sama. Untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, diusahakan untuk ada pembanding antara satu dengan yang lain. Lanjut, dalam melakukan riset atau penelitian yang tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian itu pasti ada hambatan maupun batasan. Namun perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dimaksud dalam penelitian bukanlah hambatan batasan terkait dengan diri pribadi, namun lebih ke arah keterbatasan penelitian itu sendiri. Misalnya, karena penelitian cukup luas, penelitian hanya dibatasi pada lingkup tertentu karena ada keterbatasan waktu dan biaya yang sering diungkapkan dalam penulisan skripsi atau tesis, seperti itu. Nah, di bidang ilmu komputer juga banyak eksperimental riset, baik berupa simulasi, ada pembandingnya, dan hasil grafik. Misalnya grafik produksi dari beberapa kali panen dengan beberapa varietas yang berbeda. Nah, metode yang didapatkan dengan eksperimental riset, grafik produksi dari beberapa kali panen disebut dengan hasil penelitian. Metode dengan mendapatkan ini disebut dengan metode eksperimental. Sedangkan pada penelitian di bidang teknologi juga sering digunakan penelitian eksperimental berupa case study atau studi kasus maupun penelitian secara survei. Nah, selanjutnya, dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan suatu efek dari korelasi. Dampaknya menimbulkan efek, dan juga kita bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Nah, misalnya di sini adalah contohnya e-learning tadi, antara pembelajaran menggunakan e-learning atau yang tidak. Nah, dalam penelitian eksperimental ada yang disebut sebagai independent variable. Apa itu? Variabel yang, faktor yang bisa dimanipulasi, dan dependent variable adalah faktor yang diukur. Misalnya, dua petak jantung, di mana perlakuan yang diberikan berupa pemupukan. Nah, sedangkan yang ingin diukur adalah produksi jagung setelah panen. Pada faktor yang dimanipulasi, kita berikan 4 macam perlakuan. Misal, 1, tanpa pemupukan. Yang kedua, pemupukan dengan 0,5 gram. Yang ketiga, pemupukan dengan 1 gram, 1 kilogram. Yang keempat, pemupukan 1,5 gram. Lanjut. Nah, nanti kita akan dapatkan hasil yang berbeda dari situ. Dari yang 0 hingga 1,5 kg, ternyata hasilnya produksi menurun. Ini berarti grafik yang kita buat pada suatu titik ini disebut dengan titik optimalisasi, yaitu titik maksimum. Nah, berdasarkan yang kita dapat gambarkan grafik yang berbeda-beda, di mana setiap pertambahan satu satuan independen variabel akan menghasilkan grafik berbeda. Analisis yang terjadi pada grafik ini akan menjadi variabel independen variabelnya adalah pemupukan, dan dependen variabelnya adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Karena pupuk juga diberikan beda-beda. Nah, kondisi penelitian eksperimental yang diberikan perlakuan ini yang kita sebut sebagai batasan penelitian. Seperti itu. Nah, ini yang kedua. Kuasi eksperimental. Apa itu? Semakah dengan desain eksperimental. Nah, kuasi eksperimental termasuk dalam eksperimental riset, namun tidak punya kontrol. Kuasi eksperimental tidak dapat diukur adanya perlakuan. Misalnya dalam marketing, kita tidak bisa mengukur penjualan meningkat dan karena adanya marketing, karena sejak dulu pun
sudah ada yang melakukan marketing. Jadi ini sebelum adanya marketing, walaupun kita punya data penjualan yang meningkat pada saat itu, belum tentu itu akan terjadi adanya marketing. Artinya benchmark-nya tidak bisa diklaim pada saat ada marketing. Contoh yang lain adalah investasi, information technology atau IT. Untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dan sesudah adanya, berdasarkan data yang dikumpulkan, bagaimana tingkat produktifnya, itu juga tidak bisa dilihat titik maksimal atau tidak. Kemudian juga bisa dilihat bagaimana proses bisnisnya dan yang lain. Biasanya data yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif, yang disebut one shot test, no control group, tidak ada control group. Yang selanjutnya adalah casual cooperative research. Apa ini? Penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Penelitian kasual bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen, namun juga bisa dimasukkan dalam bentuk lain. Misalnya adalah comparative research. Nah, independen variabel pada penelitian kooperatif ini tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan treatment atau perlakuan. Penelitian kooperatif ini lebih fokus terhadap dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut serta melihat perbedaan antara dua grup atau lebih yang memberikan penjelasan terhadap perbedaannya. Misalnya, kenapa perusahaan IT multinasional lebih inovatif daripada IT lokal? Nah, itu untuk memanipulasi data bisa digunakan berbagai cara. Cara perhitungan atau uji statistik bila invest ingin melihat apakah pada grafik yang didapatkan terdapat perbedaan atau tidaknya. Bisa dilakukan uji powerful dengan menggunakan uji statistik seperti uji T, uji Z, maupun uji covariance. Nah, dan selanjutnya, bila penelitian yang dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasil yang didapatkan berupa grafik cukup untuk memberikan gambaran penelitian. Tapi jika kita mengetahui lebih jauh apakah grafik itu signifikan atau tidak, nah itu maka harus diuji dengan statistik. Selanjutnya adalah ini contohnya. Contohnya untuk melihat hubungan antara faktor produksi dengan tingkat produksi yang dihasilkan. Nah, dari hasil data yang dikumpulkan dapat terlihat adanya penambahan bagi setiap satu satuan independen variabel. Berapa pertambahannya dependen variabelnya. Nah, berdasarkan grafik yang didapat, cari rata-ratanya dan lihat hasilnya. Bila hasilnya beda, mungkin perbedaan itu hanya kebetulan. Nah, yang selanjutnya, dalam menganalisa penelitian tidak harus menggunakan analisa statistik, namun kita juga bisa menggunakan analisa yang lain. Analisa yang lain itu apa? Seperti statistik deskriptif maupun analisa kualitatif dengan menggunakan data, tabel, grafik, dan model-model. Analisa statistik dan analisa secara kualitatif keduanya saling melengkapi, di mana ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi secara metode, teknik, maupun tools atau alat. Misalnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan IT internasional itu lebih inovatif daripada IT nasional tanpa didukung dengan data penelitian. Untuk mengungkapkan suatu yang bernilai ilmiah, maka harus didukung dengan data-data dan teori yang mendukung. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif biasanya memiliki sampel terbatas, sedangkan penelitian kuantitatif sampelnya lebih besar atau cukup besar. Nah, kombinasi dari kedua penelitian tersebut bersifat saling menguatkan, saling terhubung. Penelitian bersifat kualitatif, kualitas datanya harus reliable, valid, dan desainnya harus benar. Kalau kualitatif,
bukan berarti berkualitas. Misalnya, kita ingin melihat bagaimana tingkat penjualan IT multinasional 3 tahun terakhir. Bila rata-ratanya menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka perlu diuji lanjut dengan menggunakan statistik, di mana uji Z lebih powerful dibandingkan uji T. Nah, uji statistik ini dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan berdasarkan independen dan dependent variabelnya. Nah, tadi misalnya perusahaan IT lebih inovatif dari perusahaan IT nasional. Ini diukur dalam 3 tahun terakhir. Bagaimanakah produktivitasnya? Lihat polanya dengan unit yang sama, kita bandingkan, disebut cooperative research. Bila rata-rata yang satu 5,4 dan 5,0 dengan sampel masing-masing 10, belum tentu yang 5,4 signifikan daripada 5,0. Mesti diuji dulu dengan uji secara statistik. Pada eksperimental, desain kita memanipulasi independen variabelnya. Bila pada tabelnya terlihat hasil yang berbeda secara signifikan, perlu dilakukan uji statistik. Apa penyebab dari meningkatnya produktivitas dari perusahaan ini? Nah, kesimpulan yang diambil adalah bahwa kegagalan IT mungkin terjadi karena tidak adanya peran atau komitmen dari pihak top manajemen. Hal ini merupakan kontribusi dari suatu riset karena sudah merupakan suatu fenomena. Dalam suatu penelitian ada yang mengatakan bahwa 85% proyek IT gagal. Porsi terbesar penyebab gagalnya produk IT ini adalah karena adanya kesalahan pada requirement-nya. Baik, yang selanjutnya, kita tidak bisa mengontrol produk orang lain karena bersifat komparatif. Tidak ada unsur objektivitas yang mengatakan bahwa produk kita itu lebih baik daripada produk pesaing. Tanpa pendukung, tanpa didukung oleh data-data dan hasil penelitian. Adanya robustness dalam suatu penelitian tidak menjadi masalah, asal diungkapkan desain apa yang digunakan. Nah, data yang tidak valid itu diungkapkan kembali. Mendesain suatu riset berupa peluang di mana SI bisa diusulkan, misalnya SI untuk ketahanan pangan. Setiap lahan diukur produktivitasnya. Setiap ada perubahan, fungsi bisa diolah. Sehingga data tahunan, data tahun lalu dengan yang sekarang bisa di-overlay beberapa perubahan yang mungkin akan terjadi. Misalnya beberapa lahan persawahan yang berubah menjadi lahan pemukiman, hingga dibuat kebijakan tepat sasaran. Misalnya tidak ada lagi izin untuk mendirikan bangunan karena ketahanan pangan nasional. Yang selanjutnya, yang keempat ada correlation research. Bentuk penelitian ini disebut dengan penelitian kuantitatif. Kuantitatif ialah penelitian korelasional. Penelitian ini dilakukan melihat hubungan antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya quality, tapi causality menjamin adanya korelasi. Misalnya, tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Lihat, korelasinya bermakna atau tidak. Korelasi bisa diinterpretasikan walau geografisnya jauh. Kita harus kritis untuk melihat korelasi makna atau tidak. Bila, maka korelasi tersebut akan gugur. Contoh yang lain adalah jika kita ingin melihat tingkat gross national product suatu negara dengan adanya keterlibatan IT, maka hipotesis yang dibuat adalah semakin besar pembelanjaan IT suatu negara, semakin tinggi GNP-nya. Nah, hipotesis tersebut bisa benar, bisa juga tidak benar. Untuk itu, maka perlu dikaji ulang apakah benar strategi bisnis tertentu di negara terkait dengan IT. Lanjut saja, ini contoh-contoh yang lain. Nah, sekian presentasi
dari saya tentang desain penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.